إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, para santriwati, kepada seluruh para penuntut ilmu, para pecinta, para tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang mudah untuk menerima nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ada manfaatnya kehidupan kita tanpa mendapatkan keberkahan pada hati yang lembut. Karena tidak akan bermanfaat setiap kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah ketika kita tidak memiliki hati yang lembut dan hati yang salim. Makanya betul kalau sebagian ulama mengatakan hati yang salim, hati yang lembut merupakan mutiara yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Karena kebenaran yang disampaikan oleh Allah, setiap kebenaran yang disampaikan risalahnya oleh para nabi dan para rasul, tidak ada yang bisa meresponnya, mendengarkannya, memahaminya, merealisasikannya dalam kehidupan, kecuali adalah mereka yang memiliki hati yang lembut, hati yang salim, hati yang sehat. Dari hati yang salim, telinganya mendengar, akalnya berpikir, hatinya merenung, tangan kakinya berjalan sesuai dengan apa yang telah difikirkan dan direnungi oleh hatinya. Inilah yang menjadikan kita terus berharap, tidak pernah bosan dalam setiap perjalanan ketaatan kita, dari sholat kita, dari puasa kita, dari taklim yang kita ikuti, taklim yang kita sampaikan ilmu di dalamnya. Moga-moga kita tidak pernah lupa untuk menyelipkan permintaan kepada Allah. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang salim, hati yang lembut, hati yang akan menjadikan diri kita mudah menerima kebenaran. Walaupun terkadang kita terseok-seok, jatuh bangun untuk mengikuti setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah, karena memang kita bukan diciptakan selayak malaikat yang memiliki kekuatan ekstra tanpa ada kelelahan dan tanpa ada nafsu yang mengiringi perbuatan mereka, tapi kita tentunya terus berusaha. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha seorang hamba. Walaupun Allah tahu manusia itu tetap memiliki kekurangan, karena Allah sangat mengerti dengan ilmunya. Penciptaan malaikat dan penciptaan manusia adalah sesuatu yang berbeda. Kepada Allah kita memohon supaya kita diberikan ilmu pada setiap kehidupan kita dan diberikan hati yang salim. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan pagi kali ini kita berjumpa kembali. Pada waktu ini kita bersua kembali. Dan sesungguhnya kita selalu berusaha untuk menata hati kita bersyukur betul kepada Allah. Sebagaimana kita harus paham, rasa syukur itu pun merupakan bagian dari apa yang harus kita syukuri. Karena belum tentu hati itu mampu bersyukur. Ada hati yang tidak pernah bersyukur karena merasa apa yang dia peroleh, karena kepintaran dia, karena link hebat yang dia miliki, circle yang dia dapatkan, yang menjadikan dia tidak pernah merasa butuh dengan bersyukur. Ada yang tidak pernah bersyukur karena syukur itu
harus memiliki standar minim pada apa yang dia inginkan. Kalau sudah dapat segini, baru saya bersyukur. Kalau sudah dapat barang ini, baru saya bersyukur. Itulah syukurnya orang yang mereka sebenarnya telah teracuni dengan materialisme. Syukurnya itu meminta syarat minimal. Kalau mobil itu sudah ada di garasi saya, insya Allah saya bersyukur. Kalau rumah itu sudah segitu, dengan apa yang saya mau, misalkan private pool-nya harus ada, baru saya bersyukur. Ini ada orang yang bersyukur tetapi cita rasanya cita rasa materialisme. Ada yang ketiga, orang yang mereka itu bersyukur karena tahu bahwasanya mungkin Allah tidak memberi apa yang dia inginkan, tetapi pasti Allah memberi apa yang dia butuhkan. Dia tahu betul makna kehidupan itu bukan hanya pada perkara material, tapi immaterial yang Allah berikan itu terkadang jauh lebih banyak dari apa yang dia dapatkan dalam urusan material. Makanya dia otomatis bersyukur kepada Allah. Makanya rasa syukur itu pun merupakan bagian dari apa yang harus disyukuri. Karena tidak setiap hati manusia itu memiliki rasa syukur kepada Rabb-nya. Ada yang mereka sombong dengan pencapaian, dengan apa yang mereka miliki. Ada yang bersyukur dengan batasan minimal yang dia ingin peroleh, barulah dia bersyukur. Dan kalau kita tidak meminta syarat di dalam kita bersyukur, karena kita tahu mata kita, otak kita tidak bisa menangkap semua karunia yang Allah berikan kepada kita saking banyaknya, sehingga dia bersyukur apapun yang dia peroleh, baik itu masalah, baik itu ujian, baik itu problematika, baik itu kemudahan dan kelapangan, semua itu menjadikan dia bersyukur, dan itulah yang sangat disyukuri karena kita menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Orang kalau sudah bersyukur, maka dia memiliki perisai. Dia memiliki tameng karena Allah tidak akan pernah menurunkan adab bagi mereka yang selalu bersyukur. Maka mari kita sejenak menghadirkan hati kita, melihat tempat kita belajar, mungkin pakai handphone, pakai laptop, pakai iPad, pakai tab yang ada di hadapan kita. Mari kita syukuri betul bahwasanya kalau itu yang memegangnya adalah seorang istri, di situ ada suami yang telah meneruskan rezekinya kepada seorang istri sampai istri bisa mendapatkan kemudahan itu semua. Walaupun mungkin ada berbagai macam hal berkecamuk yang menjadikan kita sering kecewa sama suami kita. Tapi coba deh dilihat, apakah kebaikannya mengalahkan kesalahannya? Ataukah justru kita yang sering lupa kebaikannya dan tapi ingat terus kesalahannya? Kita bersyukur. Kalau yang datang di sini adalah seorang bapak-bapak, ayo kita syukuri. Saya juga sangat bersyukur diberikan tim yang selalu mensupport perjalanan dakwah kami. Alhamdulillah kami punya materi yang bisa kami beli dan terus kami berkomitmen untuk memanjakan dalam tanda kutip, memuliakan para penuntut ilmu supaya para penuntut ilmu mereka berhak mendapatkan yang terbaik. Semua ini kita syukuri bukan karena hebatnya kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena status sosial keluarga kita, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Rasa syukur itu pun merupakan bagian dari sesuatu yang harus kita syukuri. Seluruh para santri dan para santriwati, seluruh para penuntut, pecinta, dan para tamu pada teras kehidupan ilmu. Tentunya kita paham bahwasanya di dalam pernikahan itu tidak ada kata senioritas. Tidak ada orang yang senior di dalam pernikahan itu, sebenarnya tidak ada. Ada orang yang mampu menikah melewati 5 tahun pertama, yang disebut dengan gelombang badai 5 tahun pertama pernikahan. Tapi belum tentu dia bisa bertahan pada 5 tahun berikutnya. Ada orang yang mereka menikah 10 tahun, mereka melewati pernikahan, dia selamat pada 10 tahun yang pertama, tapi belum tentu dia selamat pada 15 tahun yang berikutnya. Ketika pada umur ke-15 tahun atau ke-14 tahun pernikahan mereka, tiba-tiba mereka terbentur dengan karang yang memporak-porandakan perjalanan mereka
setelah mengarungi kehidupan rumah tangga 14 tahun atau 15 tahun. Ada yang selamat 20 tahun, tetapi belum tentu selamat pada 20 tahun, 25 tahun berikutnya. Bahkan ada yang selamat pada umur 30 tahun, tetapi belum tentu selamat pada sisa-sisa pernikahan mereka. Saya mendapati perenungan itu ketika saya pernah didatangi salah satu jamaah. Beliau sedih, lalu beliau menceritakan tentang kondisi keluarganya. Bapak dan ibunya memutuskan untuk berpisah di usia yang tidak lagi muda. Bapak dan ibunya akhirnya memutuskan untuk bercerai. Saya tanya sama beliau, berapa lama pernikahan Bapak dan Ibu? Kemudian beliau menghitung, kalau melihat umur saya Ustadz, berarti kurang lebih 30 tahun lebih mereka sudah menikah. Saya ketika habis memberikan apa yang bisa saya sharing untuk beliau, maka saya kemudian berpikir keras, Masya Allah ya, ternyata memang tidak ada senioritas di dalam kita menikah. Makanya pernikahan itu yang berkah adalah pernikahan setiap seorang suami atau seorang istri. Mereka siap untuk menerima setiap nasihat dan setiap ilmu. Tidak ada yang lebih baik daripada pernikahan kecuali sama-sama harus mengevaluasi diri. Banyak perempuan yang merasa dia telah baik. Lalu dengan merasa dia telah baik, maka dia membicarakan tentang semua kekurangan dari suaminya. Dari sudut pandang dia, ketika dia telah tersusupi dengan bisikan setan ketika dia telah merasa baik. Dan akhirnya menjadikan dia tidak bisa menerima ilmu, karena orang kalau sudah merasa baik itu tidak akan membutuhkan ilmu. Ada suami pun sama, ketika dia merasa telah baik kepada istrinya, lalu dia mampu menyebutkan sederet kekurangan istrinya, maka dengan itu akhirnya dia sulit untuk menerima setiap nasihat. Karena pada dasarnya itulah perkara yang harusnya betul-betul kita waspadai. Karena pantangan di dalam pernikahan itu adalah ketika kita sudah merasa baik. Itu pantangan. Sebagaimana pantangan bagi orang sudah usia 50 tahun atau 45 tahun gitu. Ya pantangannya makanan-makanan yang lezat tetapi tidak sehat untuk tubuh. Pantangannya itu ya gorengan mulai dikurangi. Santan mulai dikurangi. Maka kalaulah kesehatan ternyata ada pantangan, karena apapun itu ada komitmen dan konsekuensi yang harus dibayar. Maka sama, pernikahan itu pantangannya merasa baik. Kalau sudah merasa baik, nggak akan selesai. Bahkan perpisahan pun akan dianggap menjadi sebuah pembenaran. Maka inilah yang menjadikan kita harus banyak mengevaluasi diri kita semuanya, terutama saya. Bahwasanya di dalam pernikahan kita itu, jangan pernah ada kata kita sudah baik sama suami kita. Mungkin suami kita senyum kepada kita, bukan karena kita tidak punya banyak kekurangan. Mungkin dia punya hati yang lebih besar dari kesalahan yang kita lakukan, dan dia tetap berusaha dengan berbagai macam cara untuk memberikan ridhonya kepada kita. Di balik senyuman istri bukan berarti kita tidak punya kekurangan. Mungkin istri kita tersenyum di balik segala kekecewaan yang diharapkan. Dan itulah yang menjadikan kita merasa kurang di dalam pernikahan. Itu merupakan salah satu modal terbesar pada kehidupan kita untuk menjaga kualitas pernikahan kita. Karena ketika kita merasa tidak ada yang senior dalam pernikahan, lalu kita merasa bahwasanya tidak ada
bahwasanya kita tidak atau kita belum menjadi baik, maka itulah yang akan mudah menjadikan kita menerima setiap nasihat yang ada pada kehidupan kita. Bukan nasihat manusia, tapi nasihatnya Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah yang kemudian menjadi sebuah pegangan pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus membahas tentang masalah ini. Jangan hanya dilihat dari aspek psikologi, psikis, karakter. Bukan itu jawabannya. Itu hanyalah komponen dan ornamen yang membantu kita untuk menguraikan masalah. Tetapi untuk menguraikan masalah itu bukan ilmu itu. Tetapi yang menguraikan betul-betul masalah itu fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau memang kalian berselisih, ini kan umum. Fa'in tanaza'tum ini, kalau kalian berselisih, baik kita dengan majelis taklim yang lain, baik kita dengan saudara-saudara kita, baik kita dengan teman-teman kita, ataupun suami istri. Farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya ketika kita merasa memang belum baik, kita akan mudah menerima apa yang diberikan petunjuk oleh kitabullah dan sunnah. Keberkahan keluarga itu bukanlah ketika kita membela apa yang kita yakini. Bukan itu keberkahan keluarga. Keberkahan keluarga itu adalah ketika kita sudah betul-betul siap untuk diatur dengan aturan syariat ketika kita sudah menikah, tanpa kita memiliki prasangka yang buruk kepada syariat, tanpa kita memiliki 1000 dalih pembenaran atas apa yang ditetapkan oleh syariat. Dan ketika itu syariat sudah dimasukkan, ketika kita merasa memang kita belum baik secara sempurna, itulah yang akan mengalahkan perasaan perempuan yang tidak ada habisnya dalam kehidupan. Itulah yang akan mengalahkan logikanya laki-laki yang tidak ada habisnya di dalam pernikahan. Ya. Jadi akhirnya tidak ada takaran yang salah kalau semuanya sudah semacam ini. Ketika semuanya itu dikembalikan kepada pedoman dan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya kita harus paham bahwasanya petunjuk Allah dan syariatnya yang mengatur pernikahan itu dia tidak pernah berpihak. Dia tidak pernah berpihak kepada laki-laki, dia juga tidak berpihak kepada perempuan. Dia berpihak kepada kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu hanya dicapai sama orang yang mereka mengejar kata ibadah di dalam pernikahan yang kita ikuti. Makanya betul kalau saya mendapati ya di dalam beberapa penjelasan gitu. Kenapa pernikahan itu dinamakan ibadah? Orang tua kita kan dulu sering berkata, pernikahan itu ibadah. Pernikahan itu ibadah. Kakek nenek kita juga sering sekali mengatakan semacam itu. Nikah itu ibadah, nak. Nikah itu ibadah, cu. Kan sering sekali mereka berkata semacam itu. Walaupun tampaknya kalimat ini sudah terlalu sering dan mungkin sekarang terkesan formalitas dan normatif. Tapi sebenarnya mari kita buka di dalam referensi ilmu. Betulkah para ulama itu mengatakan nikah itu ibadah? Dan memang betul. Para ulama itu mengatakan nikah itu ibadah. Artinya apa nikah itu ibadah? Maknanya banyak. Kalau sudah dikatakan nikah itu ibadah, berarti apapun yang kamu lakukan dan apapun yang kamu kerjakan, kalau kamu lakukan itu karena Allah, yaitu ibadah. Ya. Makanya apapun yang dikerjakan itu ya, itu adalah memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Kamu minta maaf walaupun kamu benar, dia dimintain maaf walaupun dia yang salah. Itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang telah memberikan makna pada pernikahan itu adalah ibadah. Ya sudah ibadah. Justru kalau orang itu mengerti pernikahan itu ibadah, rebutan minta maaf. Rebutan minta maaf karena tahu perempuan yang meminta maaf merupakan perempuan ahli surga. Laki-laki yang meminta maaf tidak akan menurunkan izah dan wibawa dia. Karena tidak penting kalau pernikahan itu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan tidak penting pula siapa yang benar dan siapa yang salah. Selama kita
selalu menunjukkan komitmen kita untuk meraih ridhonya Allah dengan meminta maaf sembari kita memperbaiki kesalahan itu. Pernikahan itu ibadah. Selain apa yang kita lakukan itu semuanya bernilai ibadah kita dan pahala yang kita peroleh. Maka di antara mana ibadah itu apa? Ya pernikahan itu butuh ilmu. Bukankah ibadah itu harus dengan ilmu? Karena kalau kemudian kita beribadah tanpa ilmu, karena pasti akan banyak mandorot yang terjadi dan pasti kita akan salah. Ada orang pengen puasa sunnah, tapi tidak ngerti ilmunya. Bisa jadi dia puasa sunnah dimulai pada hari Jumat, padahal tidak boleh memulai puasa sunnah dari hari Jumat. Itu karena dia nggak punya ilmu. Berarti kalau disebut pernikahan itu ibadah, berarti pernikahan itu butuh ilmu. Tidak bisa lepas dari ilmu. Kalau bertengkar, gimana sih syariat itu ngatur? Syariat itu ngatur bagaimana? Kalau kemudian kita lagi ngobrol, syariat itu ngaturnya gimana? Kalau kita lagi ngomong sama suami, itu syariatnya gimana sih? Jadi bukan, ya memang keluarga saya dulu memang gini kok. Ya nggak bisa gitu, orang nikah kok. Nggak bisa gitu. Ya memang karakter kita gitu, ya nggak bisa gitu. Ngapain kamu artikan nikah ibadah kalau kamu tidak mau terikat dengan ilmu? Semua tentunya ada ilmunya. Ketika kita punya keinginan, tapi kemudian mungkin suami kita tidak menyetujui, apakah kita boleh marah ataukah tidak? Syariatnya bagaimana? Itulah yang dimaksudkan dari pernikahan itu ibadah. Dan yang berikutnya dikatakan pernikahan itu ibadah, karena pernikahan itu betul-betul membutuhkan kerja, pengorbanan. Karena pernikahan itu identik dengan cinta. Cinta itu kan kata kerja. Terus memberikan pengorbanan. Terus memberikan kerja keras. Dan memang betul-betul tidak gampang. Dengan berbagai macam hal yang sering terjadi di dalam hidup rumah tangga. Belum lagi komentar orang. Belum lagi bisikan-bisikan yang terus berputar-putar di kepala kita. Pernah nggak kadang-kadang kita duduk gitu, tanpa kita berpikir sebelumnya tiba-tiba berderet itu kekurangan-kekurangan pasangan kita tanpa kita sadari dan tanpa kita pikirkan sebelumnya. Tiba-tiba muncul tuh, nih pasangan kamu begini, nih pasangan kamu begini, pasangan kamu begini, pasangan kamu begini. Kita ikutin aja. Akhirnya meledaklah, omongannya sudah mulai menyakitkan. Sudah mulai nyelakit dan memojokkan. Dan kita seneng gitu kalau pasangan kita tuh terpojok gitu tuh. Kayaknya tuh seneng banget. Dan tanpa kita sadari bahwasanya itu merupakan bagian dari intrik dan bisikan setan. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Pernikahan itu betul-betul hal yang tidak ringan. Dan tentunya ketika kita memahami pernikahan itu betul-betul sesuatu yang tidak ringan, itulah yang menjadikan kita harus terus berbekal dengan ilmu. Karena ilmu menjadi petunjuk. Ilmu itu pelita. Pelita. Jadi rumah kita ketika mendapatkan ilmu ada pelitanya. Kita tahu nih bagaimana ketika istri kita marah. Kita tahu bagaimana kalau suami kita lagi marah. Ya. Kita tahu nih ketika suami kita lagi kecewa. Kita tahu juga ketika istri lagi kecewa. Semuanya akan teratasi ketika kita selalu memiliki komitmen kuat. Bagaimana kita memaknai pernikahan itu ibadah. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami dalam kehidupan pernikahan kita. Pernikahan itu tidak ada senioritas. 5 tahun yang pertama belum tentu selamat 5 tahun berikutnya. Dan salah satu pantangan dalam pernikahan itu apa? Saya sudah sangat baik sama pasangan saya. Itu kalimat yang seharusnya kita hindari. Kalaupun kamu sudah baik itu kan kewajiban. Saya banyak suami istri itu kadang-kadang kalau ada masalah, saya sudah sangat baik. Tinggalkan itu pantangan di dalam berhidup berkeluarga. Kalau kita sudah merasa baik tentunya kita susah menerima nasihat. Dan pernikahan itu merupakan ibadah yang harus kita maknai dengan benar. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa pentingnya kita untuk kembali kepada referensi, kembali kepada cahaya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Yaitu adalah ketika kita menikah semata-mata dengan ilmu yang kita harapkan ilmu akan menjadi penolong dalam kehidupan kita berumah tangga.
Kita akan membahas yang sekarang, yaitu membahas halaman ke-17. Yaitu kisah Hatim At-Ta'i dan sodakoh emas sebesar telur. Di sini ada pelajaran, tanamkanlah ke anak istri, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang baik. Artinya bahwasanya kita masih membahas tentang apa sih yang menjadi kewajiban seorang suami. Kewajiban seorang suami itu apa saja? Karena kita sudah pernah menyampaikan di awal-awal pembahasan buku ini. Saya pernah menyampaikan, jangan meminta hak kita kalau kita belum memenuhi setiap kewajiban kita. Banyak orang ketika mereka menikah, mereka langsung meminta haknya. Haknya begini, saya tuh begini, saya begini. Tapi ternyata dia lalai. Dia lalai dengan kewajibannya, dia lalai khidmah kepada suaminya, dia lalai bagaimana dia harus memberikan yang terbaik kepada suaminya dan terbaik untuk keluarganya. Lalu ketika hak itu diminta pada saat kewajiban belum ditunaikan secara penuh, ya tentunya ini menjadi problem tersendiri. Makanya kita bahas dulu kewajibannya seorang suami apa. Sebelum nanti dalam pembahasan setengah, kita akan membahas apa sih kewajiban-kewajiban istri yang harus mereka tunaikan. Supaya istri jangan buru-buru meminta haknya sebelum dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Maka kemudian di sini dikatakan, tanamkanlah ke anak istri, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang baik. Kita baca dulu ya kisah-kisah yang ada pada hadis. Ada seseorang yang sangat dermawan, namanya Hatim At-Ta'i. Beliau ini orang jahiliyah, musyrik beliau. Maka beliau ini terbiasa memiliki kebiasaan. Dan kebiasaan ini beliau tanamkan kepada keluarganya. Beliau tanamkan kepada anak-anaknya, keturunannya, kepada istrinya. Yaitu beliau suka sekali memberikan makanan kepada orang yang safar ataupun orang yang mukim. Jadi suka berbagi makanan. Maka kalau dia safar, lalu ternyata masih ada makanan-makanan yang tersisa, maka beliau ketika harus membuang makanan itu karena tidak bisa dimakan lagi, maka ketika membuang makanan itu selalu dia memperlihatkan kepada anak-anaknya. Memperlihatkan kepada anak-anaknya bahwasanya sesungguhnya ini makanan untuk semut, sesungguhnya semut itu tetangga-tetangga kita yang baik. Ya. Maka kedermawanan ini disampaikan oleh putrinya kepada Rasulullah, dan ketika Rasulullah SAW mendengar, Rasulullah kemudian mengatakan, ya jariyatu hadhihi sifatul mu'minin haqqa. Wahai putri Hatim At-Ta'i, apa yang dilakukan bapakmu itu sifat orang mukmin yang sebenar-benarnya. Sejatinya seorang mukmin itu sifatnya semacam itu. Sejatinya harusnya semacam itu idealnya. Hadhihi sifatul mu'minin haqqa. Laukana abuka musliman latarhamna alaihi. Kalaulah bapakmu meninggal ketika muslim, tentulah kami akan memintakan rahmat kepada bapakmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu tugas seorang suami itu bukan hanya bagaimana dia beribadah semata, tapi bagaimana menunjukkan aspek kebaikan yang harus dimiliki pada aspek sosial, baik kepada orang ataupun kepada hewan. Ya. Karena dengan kebaikan-kebaikan yang ditanam itu akan menjadi pilar-pilar keberkahan dalam kehidupan keluarga itu. Dan itu akan diserap oleh anak ketika dia mendapati kebaikan dari ayah mereka atau kebaikan dari bapak mereka. Itu yang diperlihatkan oleh Hatim At-Ta'i, dan ini ketika dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi memberikan testimoni. Hadhihi sifatul mu'minin. Ini adalah sifatnya orang yang beriman. Laukana abuka musliman latarhamna alaihi. Kalau bapakmu itu seorang muslim, kami pasti akan memberikan atau memintakan rahmat untuk bapakmu ketika telah meninggal. Karena sudah meninggal dalam kondisi musyrik tentunya tidak bisa. Jadi ini yang menjadikan akhirnya dalam kehidupan seorang bapak, bagaimana kewajiban mereka itu menanamkan sisi kebaikan-kebaikan yang harus dipelajari oleh anak-anak mereka. Bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia bertemu orang, bagaimana cara dia berjumpa dengan orang, bagaimana cara salaman, bagaimana cara dia menyapa orang, itu merupakan sesuatu yang harus kita tanamkan supaya kita dan anak-anak kita menjadi baik dan tidak pernah bosan untuk menjadi baik.
Karena kebenaran yang nanti akan dipelajari anak kita itu membutuhkan kebaikan dulu. Ada baik, ada benar. Saya sudah sering menyampaikan ini. Nabi sebelum usia 40 tahun, Nabi adalah orang yang terkenal kebaikannya. Terkenal dengan kebaikannya. Sebelum beliau diutus menjadi Rasul, Nabi itu terkenal dengan kebaikannya. Maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Orang yang terpercaya, satu gelar yang sejatinya tidak pernah diberikan kepada orang sebelum Muhammad dan tidak lagi diberikan setelah Muhammad. Al-Amin. Al-Amin itu hanya Muhammad. Kita bisa membayangkan ketika musim panas, ketika musim dingin, ketika mereka pergi ke Yaman dan ke Syam dan meninggalkan rumah mereka sementara waktu 2-3 bulan karena memang kebiasaan orang Mekah semacam itu, mereka menitipkan barangnya kepada Muhammad. Jadi Rasulullah itu sudah kayak bank dalam tanda kutip. Titipan itu kepada beliau. Orang kalau sudah nitip itu kan percaya. Kalau ada sedikit saja celah, orang nggak mungkin nitip. Karena khawatir terhadap barang-barang yang dia tinggalkan. Maka proses itu ketika Rasulullah itu baik, Rasulullah dikenal baik. Tidak ada yang mengenal Rasulullah kecuali mereka mengatakan Muhammad itu baik. Makanya Nabi tidak pernah konfrontasi dengan siapapun sebelum beliau menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Beliau tidak pernah bertengkar. Beliau tidak pernah bertikai. Beliau tidak pernah bersengketa. Selalu menunjukkan itikat yang baik. Attitude-nya baik. Dan itu betul-betul dilakukan oleh Nabi. Tentunya Allah ketika mengirimkan kehidupan Rasulullah dibagi 2 part. Part yang pertama sebelum beliau umur 40, part yang kedua setelah umur 40, itu memberikan makna dan pelajaran dalam untuk kita. Oh, berarti setiap orang yang benar itu harus baik. Karena kalau kebenaranmu kamu miliki tetapi kamu tidak baik, orang akan enggan untuk menerima kebenaran yang kamu sampaikan ketika kamu tidak menjadi baik. Walaupun orang yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar juga belum tentu baik. Berapa banyak orang yang menyampaikan ayat benar. Pemahaman tafsir ayat itu benar. Tapi ternyata dia tidak baik. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Makanya kemudian di sini konsep seorang bapak, seorang abi dalam kehidupan rumah tangga adalah bagaimana dia berkewajiban untuk menanamkan pilar-pilar kebaikan untuk anaknya. Supaya anaknya itu memiliki rasa empati, memiliki sapaan yang hangat, dan itu harus dimiliki oleh anak-anak kita. Supaya anak-anak kita itu kalau sudah terkenal dengan sapaannya yang hangat, cara dia yang menyapa yang sopan, berarti dia sudah menjadi baik. Lalu kita bersiap-siap untuk menjadikan anak kita itu menjadi benar. Dengan Quran yang kita sampaikan, itulah rahasia kenapa para ulama dulu selalu menanamkan akhlak dulu sebelum hafalan. Mereka menanamkan akhlak dulu sebelum hafalan bermacam-macam itu mereka menanamkan akhlak dulu kepada anak-anak mereka. Makanya kemudian kita mendapati bahwasanya akhlak itu kayak angka di depan koma itu akhlak. Angka di depan koma itu akhlak. Adapun kepintaran dia, murojaah dia, dan lain sebagainya, itu angka di belakang koma. Sebesar apapun angka di belakang koma, tidak akan pernah mengalahkan angka di depan koma, akhlak.
Karena yang menjadikan anak kita bertahan dalam keimanan akan mendapatkan banyak pertolongan dengan akhlak yang dia miliki ketika dia ditanamkan oleh bapaknya, oleh abinya semenjak kecil dengan akhlak yang baik. Ini yang kemudian kita harus paham. Jadi jangan kemudian pertama kali kita itu memahami tugas kita selaku seorang abi, itu adalah anak saya harus hafal ini, harus hafal ini. Bukan itu. Kalaupun ada yang memiliki metode itu, silahkan. Tapi saya nggak memiliki metode itu. Kalau saya enggak. Saya enggak itu. Saya menanamkan akhlak. Bagaimana bersosialisasi, kemudian pergi kemana-mana. Kita tanamkan untuk menyapa. Kita tanamkan bagaimana dia hangat kepada setiap orang. Bagaimana akhlaknya terasa bagi orang yang memandangnya. Kalau dia sudah memiliki kebaikan, dia siap untuk menerima kebenaran. Itulah yang diajarkan Allah ketika mendidik Rasulullah. Kebaikan dulu, baru kebenaran. Ya. Jadi inilah yang disampaikan bahwasanya Rasulullah itu sampai mengatakan kepada putrinya Hatim At-Tai bahwasanya hadihi ya jariyatu hadihi sifatul mu'minina haqqa. Lau kana abuka musliman la tarhamna alaihi. Ini sifat orang mukmin nih, baik ini. Mukmin itu benar. Tapi sifatnya itu harus baik. Dan ini yang terkadang kita sering lupakan, yaitu menanamkan kebaikan itu sama anak. Kalau saya bukan mau menceritakan enggak. Anak saya itu ya saya suruh sapa tetangga. Ya, walaupun tetangga kami non-muslim, ya tetap disapa, ditanya. Dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Sebagaimana saya dulu diajarin sama ibu saya, tanya kabar, nak. Bisa jadi orang yang kamu tanyain kabar, itu mereka senang dengan pertanyaan kabar itu karena menunjukkan perhatian kamu sama mereka. Kita ajak ke masjid, ya kemudian kita kenalin, ini omnya, ini Pak D-nya. Walaupun memang bukan omnya secara nasab, enggak apa-apa. Supaya dia tahu bahwasanya orang yang beriman itu semuanya itu adalah keluarga dia. Saya tuh kalau ngenalin anak ya ini Pak D nih, salam sama om gitu. Karena kalau kemudian mereka itu sudah betul-betul baik akhlaknya, orang senang, orang mendoakan. Kebenaran nanti akan mudah untuk dia terima setelah dia baik. Jadi jangan buru-buru. Jangan buru-buru dengan ini dan itu. Tenang, sabar. Akhlak dulu saja. Pelan-pelan. Karena basicnya akhlak ini sudah baik, yang sebagaimana yang ditanamkan di sini, tanamkan ke anak istri supaya mereka tidak pernah berhenti menjadi baik. Baik itu penting, pilar itu. Dalam kehidupan agama kita. Karena dalam kehidupan agama kita kan hubungan kita sama Allah dengan hubungan kita sama manusia. Lah hubungan manusia ini harus benar. Baru setelah hubungan dia baik, akhlak dia baik, tahu bagaimana bersikap, tahu bagaimana dia memuliakan orang, tahu bagaimana dia menyapa orang dengan hangat, baru pelan-pelan kebenaran kita sampaikan seiring ketika akalnya sudah semakin terbentuk. Makanya akal itu dibuat oleh Allah itu berproses. Berprosesnya itu apa? Berproses. Ada tamyiz, ada buluh. Ada tamyiz dulu, baru kemudian baligh. Berproses akal itu. Karena apa? Memahami kebenaran dengan dalil dan referensi butuh akal. Dibuat pertama kali akal itu tidak langsung jadi, supaya kita menanamkan sesuatu yang tidak membutuhkan akal, tapi membutuhkan perasaan dan hati, yaitu akhlak. Ya, yaitu akhlak. Saya tidak meremehkan orang tua yang kemudian memberikan target-target hafalan ketika anaknya masih berusia 4 tahun, 5 tahun, sudah dikasih hafalan banyak. Silahkan, tidak ada masalah. Itu pun juga kemudian kita harus perhatikan. Tapi ketika usia mereka belum tamyiz, itu bukan menjadi prioritas. Akhlak. Cara dia ketemu sama gurunya, tanamkan sama gurunya, ustadzah kamu yang ngajarin kamu, itu adalah orang tua kamu. Setelah abi sama ibu, kamu harus hormat. Kamu nggak boleh nyuruh-nyuruh. Karena kalau kemudian hafalannya banyak sekalipun, walaupun dia bersama dengan Quran sekalipun, tapi kalau dia attitude-nya dan akhlaknya tidak baik, jadi problem dia. Dan itulah yang harus kita ikutin, urutan itu semacam ini. Mas Iwan, tolong di... Oh, habis. Maaf sebentar. Itu yang kemudian kita dapati dari
kitab ini. Makanya kemudian saya senang sekali ketika saya menyekolahkan salah satunya Ja'far gitu, di sekolah yang memiliki konsep yang sama dengan konsep saya. Konsep sekolahannya Ja'far itu tidak menanamkan hafalan sebenarnya. Tidak menanamkan hafalan. Tapi menanamkan akhlak. Dan itu yang betul-betul harus menjadi perhatian. Tapi sebesar apapun pendidikan gurunya dengan akhlak, maka sesungguhnya itu lebih kuatnya itu di sini, Mas Dia. Ya. Maka kemudian sesungguhnya itu tetap yang paling berperan besar itu adalah kehidupan bapaknya dan kemudian ibunya. Pendidikan akhlak dulu. Fokus, tidak usah kita sering membandingkan kehidupan anak kita dengan orang lain. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, nikmatin prosesnya. Karena mendidik anak itu bukan proses buru-buru. Bukan proses buru-buru, proses dari apa yang bisa kita nikmati. Sembari kita berdoa, sembari kita kemudian bertawasul di balik setiap amal soleh yang kita lakukan untuk kebaikan anak-anak kita. Makanya saya itu kalau kemudian mau dakwah, sering kumpul sama tim itu, salah satunya kami berdoa bareng-bareng. Kami ini berdoa bareng-bareng, salah satunya yang kami selalu niatkan itu apa? Semoga yang kita lakukan hari ini, syuting dari pagi sampai malam, ini bermanfaat untuk anak-anak kita, menjadi wasilah kebaikan anak-anak kita. Itu yang kita lakukan. Karena anak kita ini kalau masih kecil, dia belum disempurnakan otaknya oleh Allah. Kenapa belum disempurnakan otaknya oleh Allah? Supaya kita menanamkan kehidupan kebaikan dulu. Makanya lihat kehidupan Rasulullah. Nabi itu sampai umur 4 tahun, itu kemudian beliau itu di tempatnya Halimah Sa'diyah. Disusuin, belajar tentang kehidupan orang Badui, kehidupan orang pedalaman. Dengan kefasihannya, bagaimana tetangganya. Itu yang menjadi pendidikan pertamanya Rasulullah. Rasulullah tidak dikenalkan dengan literatur, misalkan literatur ini. Enggak, Nabi itu seusianya sebelum 6 tahun itu beliau ada di pedalaman. Justru yang memegangi bukan ibunya, Halimah Sa'diyah, yang kemudian menyusuinya. Belajar dia dari kefasihan bahasa di tempat itu, belajar dari bagaimana hangatnya masyarakat di pedalaman dibandingkan di kota Mekah. Baru setelah itu dibawa, diserahkan kembali kepada ibunya. Itu proses yang kita harus paham. Makanya di sini kemudian disampaikan tugasnya seorang bapak itu apa? Ya tugasnya seorang bapak itu adalah memastikan kebaikan itu kepada anak-anaknya dengan menanamkan kebaikan itu. Ditanamkan, diajak bagaimana dia yang paling kecil aja. Yaitu tetangga dulu. Ya, kalau ada tetangga, diem dulu, suruh nyapa, suruh tanya. Ya. Saya kemarin ketika lihat ada tetangga saya sering keluar sama ibunya, istrinya, terus nggak ada, saya tanya, saya ngomong sama Basam, tanya, ibu mana gitu. Tanya Basam, ibu mana? Sakit gitu. Oh enggak, di rumah. Yang ditanya seneng. Kehangatan itulah yang akan menjadi keberkahan untuk anak kita. Kenapa? Anak kita akan dikangenin oleh banyak orang. Dan ketika dikangenin oleh banyak orang, mereka akan berdoa ketika berjumpa dan bertemu dengan pandangan matanya yang selalu berbinar-binar ketika melihat orang. Pandangannya hangat ketika melihat orang. Akhirnya mudah dipeluk, akhirnya mudah didoakan. Dan itu menjadi pilar kebaikan dia. Itu yang kita harus mengerti itu. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Makanya saya pernah ngobrol dengan salah satu ustadz guru. Beliau itu berkata, menceritakan sebuah kisah nyata ini. Di kelas yang beliau ampu,
di kelas yang beliau didik, ada 2 orang yang menarik perhatian beliau. Yang satu, pintar, hafalannya banyak. Hafalannya banyak. Tapi dia miskin empati. Miskin empati. Miskin empati, miskin kemudian. Kenapa? Selalu memikirkan dirinya sendiri. Anak ini. Tapi pintar, hafalannya banyak. Kata beliau. Ini kisah beliau saya copycat ya. Ya, saya kopas ya. Jadi sebagaimana kisahnya. Anak ini banyak, tapi miskin empati, Ustaz. Dia tidak pernah bersosialisasi, itu tidak pernah. Pokoknya ya gitu aja. Dia maunya menang sendiri. Kata beliau. Setelah itu, ada anak satunya. Hafalannya nggak terlalu banyak. Tapi anaknya tuh riang, anaknya tuh suka nyapa, dan lain sebagainya. Ketika sakit, dua-duanya barengan. Ya, itu ternyata perhatian anak-anak di kelas itu mereka justru nggak pernah nanya kepada anak yang satunya. Mereka justru nanya yang anak yang satunya yang sebenarnya biasa. Hafalannya biasa, tapi orangnya yang suka membantu, suka berbagi kepada teman-temannya, suka nyapain, suka memperdulikan temannya, suka kemudian paham tentang gurunya. Ketika mereka sama-sama sakit, itu murid-murid beliau katanya, Ustadz, kapan kita jenguk beliau ini, fulan ini? Dan itu yang ngomong bukan satu, semuanya ngomong, ayo Ustadz kita jenguk beliau, yuk habis pulang sekolah kita jenguk beliau, ya Ustadz yuk. Di situ kemudian Ustadz yang bilang kepada saya, konsep saya dengan antum sama Ustadz. Konsep pertama kali itu adalah pendidikan kebaikan dulu. Kebaikan dulu, fokus saja di situ. Ngajak dia ketemu orang, itu penting sekali. Jangan sungkan, ini sekarang kita dapetin satu kondisi bahwasanya jarang bapak-bapak itu ngajak anaknya untuk bersosialisasi. Padahal itu penting. Saya ngajak anak-anak ke tempat rumah dakwah dengan banyak santri gitu. Ini penting. Ketika saya pernah sedih mendapati anak saya Basim yang ke-6, anak pandemi gitu, karena di rumah terus, awal-awal beliau lahir di bulan November, kemudian di bulan Maret ada pandemi gitu. Beliau akhirnya jarang keluar. Awal-awal keluar tuh nggak mau ngelihat orang. Nggak mau dia ngelihat orang. Kalau ngelihat orang langsung nempel gitu, begitu kuatnya. Tapi saya ajak lagi. Dan dia mendapati kakak-kakaknya sangat kemudian ramah kepada orang. Akhirnya sekarang Masya Allah ada perubahan cukup signifikan terhadap pilar psikologinya seorang Basim ketika melihat orang. Nah, ini penting. Ya, makanya inilah yang kemudian harus kita sepakati dulu nih. Kita harus sepakat dulu nih di sini nih. Kalau kita tidak sepakat kita di sini, ya tidak akan ketemu kita. Kita harus sepakat dulu. Masalah hafalan itu bisa nyusul kok. Demi Allah bisa nyusul. Saya aja baru menghafal ketika saya umur 19 tahun, 18 tahun ketika baru masuk pondok. 16-17 lah. Itu baru mulai menghafal. Walaupun sebenarnya agak terlambat gitu, tapi bagaimanapun bisa dikejar. Kalau orang itu betul-betul rajin itu bisa dikejar. Tapi kalau masalah akhlak itu dari semenjak kecil. Gimana dia menghargai orang, gimana dia bisa nge-treatment orang, bagaimana dia bisa bisa ini sama orang, itu harus kita tanamkan. Dan itulah salah satu di antara yang dibenarkan oleh Nabi ketika mendapati hati yang menanamkan kebaikan sampai kepada kedermawanan, sampai kepada semut sekalipun. Dia menanamkan kepada semut itu, ini adalah tetangga-tetangga kita yang baik. Loh, itu kan berarti menanamkan sebuah pemikiran yang ada pada pemikiran anak-anak mereka. Oh, sama semut pun baik gitu. Sama semut pun baik. Ajak mereka untuk belanja di tukang jamu. Misalkan bertemu, cara dia berbicara, cara dia menyapa, cara dia berterima kasih, cara dia ini itu harus dilakukan. Seintrovert apapun diri kita, seekstrovert diri apapun diri kita, itu enggak masalah. Yang masalah itu adalah kita nanamkan itu enggak kebaikan itu. Kita ajak mereka untuk kemudian mengenal kebaikan-kebaikan. Minimal di lingkungan masjid dan di lingkungan tetangga dulu. Masjid dulu, sama kemudian tetangga dulu. Baru setelah masjid dan tetangga, baru beranjak ke komunitas kita yang lebih banyak. Dan itu proses yang bertahap, pelan-pelan dinikmati prosesnya sembari diperbanyak doanya. Jadi itu.
Dan penting bagi orang tua itu apa? Penting bagi orang tua itu tidak usah membanding-bandingkan anak kita dengan anak siapapun. Itu hal yang harus kita hindarkan. Karena Allah membagi potensi sebagaimana Allah membagi ilmu. Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi potensi orang itu beda-beda sebagaimana Allah membagi rezeki. Yang salah bukan potensinya anaknya ini apa, dan yang salah potensi anak kita baru apa, bukan itu. Yang salah itu ketika kita membandingkan. Itu yang kurang benar. Nikmatin. Sembari kita tetap harus mengevaluasi. Kita harus tetap mengevaluasi apa yang kemudian harusnya kita lakukan di dalam pendidikan anak kita. Ya. Jadi menanamkan mereka untuk baik-baik. Jadi pertama di dalam pendidikan itu tanamkan yang baik. Tanamkan yang baik dulu. Itu kehidupan akhlak dulu. Kalau sudah kehidupan akhlak, Bu, Bapak dan Ibu akan menjadi orang yang paling lapang hatinya. Berapa banyak orang pintar, Masya Allah, berapa banyak orang pintar itu, mereka belum tentu melegakan hati orang tuanya. Wallahi, demi Allah itu. Makanya kemudian kata salah satu guru di Indonesia, beliau itu mengatakan ada kiai sepuh yang sudah meninggal. Beliau itu berkata gini, saya nggak ngerti dari beliau atau tidak, tapi saya membaca tulisan dinisbatkan kepada beliau. Beliau berkata, mendidik orang pintar itu gampang. Yang susah itu mendidik orang berakhlak. Saya ulang kembali ya perkataan beliau, seorang kiai sepuh yang sudah meninggal dunia. Beliau itu berkata, mendidik orang yang benar, mendidik orang pintar itu gampang. Gampang mendidik orang pintar itu, kata beliau. Tapi mendidik orang berakhlak itu yang susah. Nah, itu yang kita harus pahami. Itu yang kita harus mengerti. Jadi, inilah yang disampaikan di dalam buku ini. Jadi, di dalam buku ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwasanya hal yang terpenting di dalam kehidupan kita itu perhatikan akhlak. Sedihnya kita itu harusnya pertama kali itu karena akhlak dulu, bukan karena hafalan. Kalau kemudian masih di usia di bawah kemudian 8 tahun, 7 tahun ketika mereka masih belum memayis ataupun balik. Kalau sudah balik, akalnya sudah sempurna, disitulah ya pemahaman kebenaran sudah mulai kita tanamkan. Hafalan udah mulai kita jadikan tekanan demi tekanan itu kepadanya. Artinya sudah menjadi tugas dan tugas, bukan tekanan. Tugas dan demi tugas kemudian kita berikan. Seiring akalnya yang sudah terbentuk sempurna. Karena memahami ilmu itu harus butuh akal yang sempurna. Harus butuh akal yang sempurna dulu. Makanya ada prosesnya kan. Ada proses dari manusia itu makanya anak kecil kenapa nggak dikenain beban hukuman? Beban hukuman aja belum ada kok. Karena mereka tidak dalam kapasitasnya untuk itu. Dia harus memahami akhlak dulu. Dia baik. Itu yang kemudian harus kita tanamkan. Jadi kesedihan kita itu pertama kali adalah kesedihan kita pertama kali tentang anak itu ketika anak itu tidak berakhlak. Itu yang lebih kita sedihkan dulu daripada masalah yang lainnya. Oh, kok anak ini gini ya? Kok anak ini tiba-tiba begini ya sama orang ya? Tidak boleh. Itu yang kita harus pahami. Makanya saya pernah itu dalam satu momen sama Ja'far itu. Ja'far itu sama orang salaman tuh susah. Dan selalu matanya ngelihat gitu. Saya tanam pelan-pelan. Nak, kamu hafalannya banyak. Tapi kalau kamu tidak mau salaman sama orang, berarti ilmu yang kamu dapetin tidak bermanfaat. Salaman. Kamu yang ngajak salaman dapat 60. Yang diajak salaman dapat 1. Kamu pengen dapat 60 atau 1? 60. Bukan hanya dapat 60, kamu akan dapat cinta. Orang akan ngusap kepalamu. Orang akan mendoakanmu. Dan qadarullah yang entah gimana pada satu waktu pernah dia salaman. Yang diajak salaman langsung, Masya Allah ya anaknya. Diusap kepala. Nah, itu yang kita harus selalu perhatikan. Kehidupan kebaikan dulu. Akhlaknya dulu. Masalah yang lainnya menjadi pengiring komponen terpenting. Tapi bukan yang terpenting. Ada yang terpenting, ada yang penting. Jadi bukan kita nyantai, enggak nyantai. Kehidupan akhlak itu harus ditorong dengan doa terus. Makanya kalau saya pernah ditanya jamaah pas waktu umroh. Ustadz,
Doa yang paling sering antum panjatkan kalau tawaf itu apa? Orang tua dan anak. Kemudian baru keluarga, istri saya. Doa yang kita harus topang terus. Ya, karena itu yang kemudian kita harus memahaminya. Maka itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dan Nabi itu mengatakannya seindah betul ya. Lihat testimoni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadhihi sifatul mu'minina haqqo. Bapakmu Hatim ini yang suka ngasih-ngasih ini tuh sifat orang mukmin ini. Dan baik sama kemudian semut ini sifat orang mukmin sejati ini kayak gini. Itu menunjukkan bahwasanya kebaikan itu merupakan pilar keimanan. Setelah kebaikan, dia kemudian dewasa, akhlak dia sudah ngerti cara dia bertegur sapa, cara dia menyapa orang, menghangatkan setiap percakapan. Sudah dia dapatkan itu, baru ketika menyentuh angka 7, 8, ketika sudah mau menjelang balik namanya tamyiz. Tamyiz itu apa? Sudah mulai bisa memisahkan yang berbahaya dan tidak. Itu tamyiz sebelum balik. Baru setelah itu dia balik. Balik itu apa? Balagha, buluk, nyampe. Apa yang nyampe? Akalnya nyampe. Nah, kalau akal sudah nyampe, piranti-piranti hafalan diturunkan. Disampaikan kepadanya. Nah, itu baru kemudian betul-betul akhirnya ditekankan. Baru kemudian kalau umur 9-10 tahun kemudian betul-betul tidak bisa hafalan, nah itu baru kita mulai sedih. Ketika umur segitu, ketika baliknya sudah dapat kok kosong hafalannya, baru kemudian kita sedih. Nah, itulah kemudian yang kita pahami. Makanya ada seorang laki-laki datang membawa emas sebesar telur burung dara dan mengatakan, ya Rasulullah, ini aku ambil dari penambanganku, aku jadikan sedekah, tapi setelah itu aku tidak memiliki kekayaan. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, janganlah kalian itu sedekah, tapi setelah itu kalian mengharapkan belas kasih orang. Artinya bahwasanya sedekah yang baik itu diberikan ketika dia sudah tidak membutuhkan lagi. Artinya untuk kecukupan dirinya. Ini tambahan saja. Jadi inilah yang kemudian kita pelajari. Pilar kewajiban kita dalam kehidupan seorang bapak itu adalah menanamkan tentang kehidupan akhlak. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ajaklah anak-anak kita bersosialisasi, ketemu sama orang, ketemu banyak orang. Itu lebih penting bagi mereka dulu. Ya, supaya dia tahu cara menghormati orang, dia tahu kesedihannya orang. Ya, kita lihat ada orang kayak gini butuh, kita misalkan ngasih uang, kita titipkan ke dia supaya dia yang ngasih. Itu penting itu. Dan itu dinikmati dalam proses sembari dikuatkan dengan doa. Baru setelah kemudian akalnya mulai terbentuk, pirantinya sudah disempurnakan oleh Allah. Nah, baru kewajiban kita pada saat itu menjadi orang yang mengarahkan kebenaran. Nah, mengarahkan kebenaran itu dimulai dari apa? Dalil yang harus dia pahami. Harus dia paham. Tinggalkan model dalil yang kemudian tidak paham. Ya, ini salah satu hal yang saya evaluasi dalam kehidupan saya adalah dulu saya sering sekali menghafalkan dalil tapi tidak paham maknanya. Banyak sekali dalil yang saya hafalkan dulu di pondok, baru saya paham maknanya itu setelah dewasa. Oh, maknanya ini, maknanya ini, maknanya ini. Padahal makna itu penting, walaupun tanpa menafikan kekuatan hafalan. Ya, tentunya kita, Masya Allah ya, kita harus paham. Cermin dari ilmu itu akhlak. Itu kan sudah sepakat kita, itu perkataan para ulama. Ya. Cermin dari kehidupan ilmu, hafalan itu tercermin dari kehidupan akhlaknya. Ya, semoga Allah memberikan pencerahan kepada bapak-bapak yang mendapatkan pencerahan, terutama saya menyindir diri saya sendiri supaya ini bisa menjadi sebuah perenungan untuk kita semuanya. Akhlaknya anak itu angka di depan koma. Kepintaran anak kita masih kecil itu angka di belakang koma. Masya Allah. Sekarang kita akan melihat apa yang kami ingin berikan yang terbaik pada Samila series yang kelima. Segera untuk bergabung dan merasakan sensasi dari apa yang akan kita lihat. Bismillah.
Khi. Buka dulu. Kita di mana, Khi? Kita belum meninggal kan? Rakila mana Rakila? Coba pakai lagi ya, Khi. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Insyaallah. Lah, Masya Allah. gitu kan Ustaz? Ustaz di sini Ustaz. Pantas, kursi antum panas banget ya. Apa Ustaz? Kok bisa berubah ya? Masya Allah. Itu tadi mungkin kita Masya Allah. bisa menyaksikan bersama